Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah bergabung di Zoom Meet kita hari ini. Untuk seminar hari ini, semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalani hari ya. Semoga koneksi kita juga tetap berjalan dengan lancar nih, sehingga acara seminar kita hari ini juga bisa berjalan lancar. Karena hari ini kita bakal belajar bareng untuk membahas topik menarik nih teman-teman, yaitu presentasi. Topik ini sangat penting teman-teman untuk dibahas, khususnya pada jurusan ilmu komunikasi. Sebelum masuk ke pemateri, izinkan saya Siti Aminah sebagai moderator memperkenalkan materi kita yang sudah hadir pada hari ini. Materi kita adalah Mbak Rima Aulia Noviana. Halo Mbak. Saat ini beliau merupakan Public Relation Officer di salah satu perusahaan swasta ternama dan terkemuka di Indonesia. Selain itu, Kak Noviana juga aktif sebagai public speaker, teman-teman. MC dan juga konsultan di bidang relation and communication, teman-teman. Hebat banget beliau. Dengan pengalaman beliau yang sudah lama terjun ke dunia PR ini, pastinya pemateri yang dibawakan hari ini akan sangat bermanfaat banget untuk rekan-rekan semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama nih, langsung aja kita persilahkan Kak Noviana untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Noviana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang luar biasa ini ya. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang hal yang sebenarnya sering banget nih kita temuin, baik di sekolah, di kampus, maupun nanti di dunia kerja. Itu apa? Presentasi. Nah, pernah nggak sih teman-teman di sini diminta maju ke depan kelas, lalu tiba-tiba pikirannya tuh kosong, tangannya tuh dingin, atau suara bergetar? Pernah nggak? Tenang teman-teman, karena itu adalah hal yang sangat wajar, karena hampir semua orang pernah mengalami hal itu. Nah, termasuk saya sendiri. Karena itu, di sini kita akan bahas bagaimana sih cara mempersiapkan presentasi agar lebih tenang, lebih siap, dan tentu saja lebih percaya diri. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, saya ingin menekankan satu hal, teman-teman. Presentasi yang baik itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling jago ngomong. Presentasi yang baik itu adalah hasil dari persiapan yang matang. Bahkan orang yang terlihat percaya diri di depan umum itu pun tetap membutuhkan persiapan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih gugup, itu bukan berarti nggak bisa. Itu hanya berarti teman-teman belum benar-benar siap gitu. Dan kesiapan itu bisa kita latih. Di buku yang kita jadikan acuan ini, bukunya Ibu Dia Rahmi Astuti, yaitu buku Formula Komunikasi, persiapan dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Nah, saya mulai dulu dari yang jangka panjangnya. Persiapan jangka panjang ini ibarat fondasi diri kita sebagai seorang pembicara. Yang pertama adalah membangun pribadi yang sehat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang pembicara itu perlu mampu mengendalikan dirinya sendiri, memiliki pola pikir yang positif, tidak mudah panik, dan percaya pada kemampuan dirinya. Jadi kita harus berhenti berasumsi bahwa audiens itu datang untuk menghakimi. Padahal kenyataannya sebagian besar audiens itu hanya ingin memahami apa yang kita sampaikan. Jadi semakin kita sering melatih diri untuk tetap tenang dan berpikir positif, maka semakin ringan kegiatan presentasi itu yang kita rasakan gitu. Nah, yang kedua adalah memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Ini penting karena wawasan yang luas itu memudahkan kita menjelaskan sesuatu dengan contoh nyata.
Dan memperkaya wawasan itu bukan hanya lewat baca buku aja teman-teman, tapi bisa juga lewat berita, diskusi sama teman, nonton podcast di YouTube gitu kan, ikut organisasi, atau pengalaman pribadi sehari-hari. Semua itu akan menjadi modal besar saat kita berbicara di depan banyak orang. Nah, yang ketiga adalah melatih diri setiap ada kesempatan. Banyak yang merasa minder karena menunggu kesempatan besar untuk tampil. Padahal, teman-teman, latihan kecil-kecilan itu justru yang paling membantu. Misalnya nih, berani bertanya di kelas, membaca di depan kelompok kecil, ikut jadi MC acara sederhana. Itu semua adalah latihan yang perlahan membentuk kepercayaan diri kita. Kita tidak perlu menunggu panggung besar untuk belajar berbicara, tapi kita apa memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Terus sekarang kita masuk ke persiapan jangka pendek, teman-teman, yaitu persiapan yang dilakukan menjelang hari presentasi. Pertama, kita perlu nih menentukan tujuan presentasi kita. Ini penting karena tujuan akan menentukan cara kita menyampaikan materi. Apakah tujuannya untuk memberi informasi, apakah untuk mempengaruhi pendapat, menghibur, atau mengajak orang melakukan sesuatu. Nah, karena tanpa tujuan yang jelas, presentasi kita akan terasa tidak terarah, teman-teman. Setelah itu kita perlu menganalisis audiens. Audiensnya siapa? Mahasiswakah? Pelajarkah? Orang awam? Atau bahkan profesional? Cara penyampaian kita harus disesuaikan dengan siapa yang kita hadapi. Kalau misalnya audiensnya anak muda, nah bahasanya ini bisa dibuat lebih santai. Tapi kalau misalnya audiensnya profesional, mungkin harus lebih formal dan langsung gitu pada intinya, nggak bertele-tele. Nah, memahami audiens ini seperti memegang kunci utama agar pesan kita benar-benar diterima. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan dan memilih materi. Kita tidak perlu memasukkan nih semua informasi yang kita temukan, nggak perlu. Pilih aja yang paling relevan dengan tujuan yang dan karakter audiens kita. Bahan yang kita sampaikan tuh bisa dari pengalaman pribadi kita, dari buku yang kita baca, artikel, atau data yang kredibel. Setelah itu susun alur materinya. Biasanya kalau saya membuat kerangka kecil dulu nih agar arah pembahasannya tuh jelas dan tidak melenceng gitu. Nah, setelah materi siap, hal berikutnya yang sering dilupakan itu adalah mempelajari lokasi presentasi. Banyak orang nih kaget saat hari H karena situasinya nggak seperti yang dibayangkan gitu. Misalnya, ruangannya terlalu ramai, pencahayaannya kurang, atau alat bantunya nggak tersedia gitu. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kondisi ruangannya seperti apa. Apakah ada proyektornya, bagaimana posisi duduk audiens, apakah ada mikrofon, dan sebagainya. Hal kecil seperti ini tuh justru membuat kita lebih siap dan mengurangi kepanikan, teman-teman. Nah, berikutnya adalah menyusun struktur presentasi. Struktur yang jelas ini membuat audiens lebih mudah mengikuti alur. Biasanya struktur paling umum itu adalah pembukaan, isi, dan penutup. Namun di dalamnya kita bisa memasukkan. Namun maaf teman-teman, tadi ada gangguan sebentar ya. Namun kayak di dalamnya tuh kita bisa memasukkan teknik berbicara, data, atau ilustrasi yang relevan. Yang penting alurnya mudah untuk diikuti dan tidak membuat audiens bingung gitu. Nah, selain struktur, kita juga harus memperhatikan alat bantu presentasi, seperti slide, grafik, atau gambar. Nah, alat bantu itu tidak boleh menjadi pusat perhatian yang mengalihkan audiens dari kita sebagai pembicara. Gunakan hanya poin-poin pentingnya aja. Jangan satu slide itu penuh dengan tulisan yang sulit untuk dibaca. Dan saat menggunakan alat bantu, tetap jaga kontak mata dengan audiens agar mereka merasa terhubung dengan kita. Nah, setelah semuanya siap, langkah terakhir adalah latihan penyampaian. Tidak perlu menghafal kata per kata, karena itu justru akan membuat kita lebih kaku. Kita cukup pahami alurnya aja,
tahu poin pentingnya, dan latih cara bicaranya. Kalau perlu latihan di depan cermin teman-teman, atau rekam diri sendiri untuk jadi bahan evaluasi kita nanti. Ya, lalu teman-teman, kalau misalnya saya simpulkan, presentasi yang berhasil itu selalu kembali pada satu hal, yaitu adalah persiapan. Mulai dari mempersiapkan diri kita, memahami audiens, menyusun materi, mempelajari lokasi, hingga menggunakan alat bantu dengan bijak. Jika semuanya kita lakukan dengan baik, rasa gugup itu perlahan akan berkurang, teman-teman. Presentasi akan terasa lebih mengalir dan kepercayaan diri kita pun meningkat ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Cukup sekian ya, saya kembalikan dulu ke moderator. Oh iya, Bang, terima kasih kepada Kak Noviana yang udah bersedia mengisi Ma, materi panggilnya kita. Rima. Oh, udah Noviana. Oh iya deh, ini udah diputus. Oke, ulang. Dua, dua, tiga. Terima kasih kepada Karima yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk membersamai kita di ruang Zoom hari ini ya. Ini materinya saya rasa teman-teman semua pada suka banget deh, karena ini tuh eh, yang sering banget terjadi ya di kita semua. Perihal gimana caranya presentasi yang baik. Tapi kayaknya nih waktu kita udah terbatas banget ya teman-teman semua. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti ada yang ingin bertanya, mungkin di luar sesi Zoom meeting ini bisa banget nanti menghubungi Kak Rima. Kalian bisa eh, tanya jawab lah sama beliau. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Rima untuk materinya, untuk waktunya, dan terima kasih juga Sama-sama. kepada teman-teman semua yang sudah sangat excited banget ya mendengarkan presentasi materi dari Kak Rima. Mungkin cukup segini ya Kak Rima, kita bakal tutup Zoom meetingnya dan teman-teman semua semoga selalu sehat semuanya. Amin. Saya Terima sebagai moderator, kasih. iya, saya sebagai moderator mohon maaf ya untuk kurang-kurang selama sebenarnya. Terima kasih, Kak Rima. Terima kasih, Mbak. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.